Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan 2 dengan judul Business Plan, di mana saya mengambil bisnis fotokopi. Saya Anton Nurfendi dengan NIM 2021 0801 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknik Informatika. Langsung saja kita masuk ke daftar isinya. Di sini ada daftar isi, kata pengantar, bab 1 atau pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, di bab kedua untuk pembahasan, di sini merupakan poin-poin penting untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan 2. Yang pertama ada perencanaan pemasaran, ada perencanaan sumber daya manusia, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, dan yang terakhir ada prototipe. Nah, untuk bab ketiganya atau penutup itu berisi kesimpulan. Nah, di sini kita masuk ke kata pengantar. Di sini ada sekian. Nah, lanjut kita ke pendahuluan. Latar belakang fotokopi. Fotokopi adalah proses menyalin gambar atau teks dari satu lembar kertas ke lembar kertas lain dengan bantuan mesin fotokopi. Proses ini menggunakan teknologi fotografi untuk menghasilkan salinan yang identik dari dokumen asli dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau didistribusikan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Mengapa saya mengambil bisnis fotokopi? Nah, beberapa masalah tersebut antara lain keterbatasan waktu di mana individu dan perusahaan seringkali membutuhkan dokumen yang perlu dicetak dalam waktu yang singkat. Ada perangkat dan perawatan. Tidak semua orang memiliki perangkat atau fotokopi sendiri. Membeli perangkat dan merawatnya juga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar. Nah, ada juga kapasitas terbatas di mana fotokopi pribadi biasanya memiliki kapasitas terbatas dalam menghadapi permintaan dokumen yang banyak dalam waktu singkat. Dan juga ada terakhir ada keterampilan teknis di mana beberapa individu atau perusahaan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan perangkat fotokopi dengan baik. Nah, tujuannya di sini dari bisnis fotokopi yaitu untuk menghasilkan keuntungan finansial tentu saja, memberikan layanan fotokopi berkualitas, memenuhi kebutuhan pelanggan, menyediakan layanan cepat dan efisien, membangun hubungan dengan pelanggan, menjaga ketersediaan peralatan fotokopi yang optimal. Ada juga untuk inovasi dan peningkatan layanan. Nah, yang terakhir ada kesadaran lingkungan. Mengapa kesadaran lingkungan? Beberapa jenis bisnis fotokopi juga memiliki tujuan untuk menjadi lebih ramah lingkungan dengan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan seperti menggunakan kertas, daur ulang, dan mengurangi konsumsi energi. Langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu di mana ini merupakan poin-poin penting dalam ujian akhir semester kewirausahaan 2 ini. Nah, di sini perencanaan pemasaran, nama fotokopi Center Happy memiliki arti pusat selamat, jadi membuat pelanggan bisa selamat dalam urusan karena usaha fotokopi yang saya buat menjamin keamanan dan kualitas. Di sini ada segmentasi. Nah, di sini ada mahasiswa. Mengapa mahasiswa? Segmen ini mencakup mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari sekolah. Mereka membutuhkan fotokopi untuk tugas makalah dan materi kuliah. Yang kedua ada perkantoran karena membutuhkan fotokopi untuk dokumen bisnis, presentasi, dan administrasi. Juga ada pelajar yang biasanya untuk tugas sekolah, proyek, dan presentasi. Freelancer dan pengusaha kecil pun tidak luput untuk memfotokopi untuk keperluan bisnis mereka. Nah, targeting dari segmentasi di atas, yang pertama ada pelajaran mahasiswa seperti yang sudah dijelaskan di atas untuk tugas makalah dan presentasi. Karyawan dan pekerja untuk dokumen, pengusaha kecil mungkin untuk surat, faktur, dan brosur. Pemerintah dan institut pendidikan juga butuh untuk memfotokopi dokumen resmi dan akademik mereka.
Pekerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan sebagainya juga membutuhkan untuk klien atau pasien mereka. Nah, berdasarkan segmen yang diidentifikasi, target utama mungkin untuk fotokopi saya yaitu menjadikan yang pertama ada mahasiswa dan para pegawai perkantoran. Mengapa? Karena hal ini merupakan segmen yang memiliki kebutuhan fotokopi yang terus-menerus dan potensial untuk menjadi pelanggan berulang. Selain itu, pelajar, freelancer, atau pengusaha kecil yang membutuhkan layanan fotokopi secara periodik. Nah, di sini ada positioning. Copy Center Happy memposisikan sebagai penyedia layanan fotokopi yang cepat, berkualitas, dan terpercaya. Copy Center Happy juga dapat menekankan keunggulan dalam hal harga yang kompetitif, fleksibilitas layanan, dan juga pelanggan yang bisa diajak komunikasi dengan ramah dan responsif. Nah, dalam memposisikan diri, Photocopy Center Happy dapat menekankan kualitas dan kecepatan layanan untuk para perkantoran, sementara untuk segmen mahasiswa dan pelajar fokus pada kenyamanan dan lokasi, serta penawaran khusus seperti diskon-diskon. Nah, komunikasi oleh karyawan-karyawan Photocopy Center Happy juga merupakan nilai tambah yang cukup baik. Nah, dari ide bisnis fotokopi yang sudah saya rancang sebelumnya, kita akan membuat marketing mix 4P pemasaran yang dapat digunakan. Yang pertama ada produk. Di sini nama produknya adalah Photocopy Center Happy. Variasi produknya ada banyak. Yang pertama ada fotokopi hitam putih, fotokopi berwarna, jasa cetak dokumen, laminating, binding atau jilid, dan penjualan kertas fotokopi, tinta, dan aksesoris lainnya. Untuk harga sendiri Photocopy Center Happy sangat bersahabat, yaitu bisa dilihat dari harga per lembar hanya Rp500 dan sampai Rp1.000, laminating di angka Rp5.000, binding cuma Rp10.000 atau penjilidan. Nah, harga kertas fotokopi per rim juga hanya Rp10.000. Nah, untuk media promosi kita biasanya akan menggunakan brosur dan pamflet. Media sosial juga tidak luput karena sangat efisien, yaitu contohnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, kerjasama dengan perkantoran dan institut pendidikan di sekitar untuk mendapat klien yang korporat itu sangat penting bagi Photocopy Center Happy. Nah, program referensi, diskon atau layanan gratis bagi pelanggan yang merujuk orang lain ke Photocopy Center Happy atau mengajak lah ibaratnya ya. Nah, di sini ada saluran distribusi atau lokasi, di mana ini mengacu kepada tempat saya akan membangun Photocopy Center Happy ini. Ya, yang pertama yaitu pastinya di lokasi yang strategis, mungkin di pusat bisnis atau juga perkantoran dan kampus. Tidak luput juga mungkin bisa di daerah dekat-dekat sekolahan. Nah, fotokopi saya ini juga bisa menyediakan layanan cetak jarak jauh melalui pengiriman atau pesanan online. Nah, di sini cara mendistribusikan barang ke konsumen. Bagaimana? Yang pertama ada pelanggan dapat mengunjungi toko fisik atau langsung datang ke toko secara face to face. Yang kedua ada pengiriman langsung ke kantor atau rumah pelanggan. Yang terakhir ada pemesanan melalui situs website atau aplikasi mobil dengan pengiriman atau pengambilan di toko ya. Nah, ini adalah media promosi pemesanan digital nih salah satunya. Untuk Photocopy Center Happy salah satunya menggunakan Instagram. Nah, program referensinya tentu saja diskon atau layanan gratis bagi pelanggan yang merujuk orang lain ke Photocopy Center Happy. Mengajak akan mendapat bonus. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke perencanaan sumber daya manusia, di mana jabatan posisi yang ada di Photocopy Center Happy ini yang pertama ada operator fotokopi yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan mesin fotokopi, menyalin dokumen, dan memastikan kualitas hasil cetakan. Yang kedua ada customer service untuk menangani layanan pelanggan. Yang ketiga ada kasir yang bertugas untuk mengelola pembayaran dari pelanggan, memberikan kembalian, dan mencatat transaksi. Yang keempat ada teknisi
peralatan untuk merawat dan memperbaiki peralatan fotokopi jika ada masalah atau kerusakan teknis. Dan yang terakhir itu adalah saya sebagai pemilik usaha bisnis fotokopi. Tentu saja saya akan menjadi bagian dari manajemen dan pengelolaan operasional secara keseluruhan. Mungkin perkiraan jumlah karyawan saya 1 sampai dengan 5 tahun ke depan bisa mencapai 5 sampai 6, di mana terdapat 2 operator fotokopi, 2 customer service, 1 kasir dan 1 teknisi peralatan. Nah, ini adalah struktur organisasi di Fotokopi Center Happy. Saya lihat. Nah, ini. Nah, kita masuk ke perencanaan produksi. Di mana perencanaan produksi tentu saja itu mengacu pada tempat lagi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tadi. Tempat Fotokopi Center IP tentu saja dibangun di lokasi yang strategis. Nah, jam operasionalnya sendiri Senin sampai Jumat kita mulai buka pukul 8, mungkin tutupnya kita di jam 9-an. Di hari Sabtu kita buka jam 9 pagi, tutupnya jam 6 sore. Nah, untuk minggu atau weekend kita tutup karena tidak ada kemungkinan para konsumen akan datang karena itu hari weekend atau hari libur. Nah, di sini layout tempat usaha itu adalah posisi atau bentuk di dalam Fotokopi Center Happy, yaitu di area pelayanan pelanggan. Di pintu masuk terdapat manajer penerimaan untuk menyambut pelanggan, itu untuk memudahkan. Nah, area fotokopi dan peralatan itu di pojok ruang untuk mudah bagi pelanggan. Nah, kita di sini memudahkan untuk pelanggan agar lebih nyaman di tempat kami, yaitu. Nah, di sini juga ada ruang administrasi atau staff. Mereka ditempatkan di bagian belakang agar lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Nah, di sini ada dekorasi atau branding untuk menarik minat para pelanggan agar tertarik. Nah, di sini ada proses fotokopi hingga ke konsumen, yaitu langkah-langkahnya seperti penerimaan pemesanan, penyiapan dokumen, operasi mesin fotokopi, pemrosesan fotokopi, pemeriksaan kualitas, dan lain-lain, masih banyak lagi. Karena proses fotokopi dapat berjalan dengan cepat dan efisien jika tempat usaha fotokopi memiliki peralatan yang baik dan staf yang terlatih. Tentu saja kan, pengalaman pelanggan yang baik dan hasil cetakan yang berkualitas akan membantu membangun reputasi bisnis fotokopi yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada perencanaan keuangannya, di mana modal awal nih, kita kasih modal awalnya segini, mesin fotokopi 10 juta, kertas tinta 5 juta, sewa tempat 3 juta, modal kerja gini. Dan total modal awal ya, ini 20 jutaan. Nah, biaya tetap atau biaya yang pasti, ada sewa tempat, listrik, gaji pegawai, biaya administrasi, biaya perawatan mesin. Nah, itu kisaran harga 9 juta. Nah, ada juga biaya variabel. Nah, di sini kita lihat ada kertas 1000 per lembar, tinta 50.000 per botol, ada maintenance mesin yaitu 200.000 per bulan, dan biaya lain-lainnya itu sekisaran 300.000. Nah, total biaya variabel per bulan itu berdasarkan perkiraan penggunaan ya, dimana jumlah penggunaan kertas kali 1000, jumlah penggunaan tinta dikali 50.000, ditambah 200.000 dari maintenance mesin, dan 300.000 dari biaya lain-lainnya. Nah, ini adalah gambar prototipe dari usaha bisnis saya dari Fotokopi Center Happy. Nah, ini desain awalnya masih sangat desain awal. Nah, sini sudah masuk kudu dimensi. Nah, di sini saya membuat lebih hidup agar lebih menarik karena bersahabat. Nah, di sini saya sudah masukkan backgroundnya, dan desain terakhir saya menggunakan tulisan nama yaitu Fotokopi Center Happy sebagai logo yang bagus untuk menandakan ini adalah Fotokopi Center Happy. Nah, ini kita masuk ke bagian penutup. Nah, di sini konsep produk jasa yang direncanakan. Nah, kita memiliki fotokopi berwarna lebih canggih, tentu saja untuk bersaing dengan para fotokopi lainnya. Pemindahan cepat dan otomatis termasuk hal-hal yang kita tingkatkan dari fotokopi lainnya. Nah, otomatisasi dan pemrosesan dokumen. Nah, ini teknologi pengenalan karakter optik.
Di sini fotokopi bisa mengenali teks dan dokumen yang dipindai atau di-scan ya. Nah, kemudian peningkatan keamanan. Konsep mencakup ini fiturnya seperti enskripsi data, pencetakan aman dengan kode PIN, atau sistem operasi otentik penggunaan untuk mencegah akses yang tidak sah ke dokumen yang dicetak atau dipindai nanti. Nah, kemudian ada penawaran layanan tambahan. Di sini saya berinisiatif untuk melakukan pemindahan dokumen, pencetakan digital, laminating, jilid buku, atau desain grafis, serta juga berinisiatif untuk menjual alat-alat untuk para pelajar atau mahasiswa, contohnya buku tulis, alat tulis, materai, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pemasaran dan promosi. Di sini saya menggunakan strategi pemasaran online karena kita tidak dipungkiri sudah masuk di era digitalisasi. Kita harus memanfaatkan era digitalisasi ini dengan baik dan benar. Saya juga tapi sangat mempertimbangkan untuk beriklan di sekitar kampus, kantor atau bisnis lokal yang dapat menargetkan pelanggan potensial. Ini kesimpulan dari rencana saya adalah bahwa konsep fotokopi terbaru saya yang saya rencanakan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kemudahan pengguna. Dalam industri yang terus berubah, usaha fotokopi perlu beradaptasi dengan inovasi teknologi dan menawarkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Dari segi layanan, peningkatan kualitas, pemasaran yang efektif, dan kepuasan pelanggan tetap menjadi faktor kunci dalam kesuksesan usaha fotokopi. Sudah selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan presentasi ini bisa memenuhi kriteria untuk mendapat nilai yang bagus